dapat kami persilakan dengan suara. Demikian, terima kasih. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas Okay. Izin minum, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil abraril kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, para ustadz, ustazah, da'i da'iyah, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh umat, para hadirin dan hadirat, jemaah Masjid Al-Madinah, Jalan Lingkar, masuk Ridan, Bangkinang Kota. Kalau Ridan lah kampung ya. Jadi Bangkinang Kota. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini suasana sejuk, masjid baru, hati pun Masya Allah sedang senang, gembira, karena dipenuhi rasa cinta yang tak akan berubah. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan dan dikaruniakannya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin terasa di hati, sampai akhirnya kita husnul khatimah ketika nanti mati. Subhanallah, kita sering mendengar hari ini berita kematian tiba-tiba. Mudah-mudahan Allah merahmati semua saudara kita yang meninggal, baik hari ini, kemarin, dan yang sebelumnya. Allahumma arhamhum wa'afihim wa'afu anhum
wa akrim nuzulahum wassi' mudkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mewariskan cinta ini, yang menjadikan cinta sebagai syarat iman. Bahkan ia adalah sekuat-kuat tali pengikat iman. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali pengikat iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karenanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mohon izin kepada semuanya, judul romantis, isinya belum tentu. Isinya belum tentu, karena biasa Ustaz ya, dalam ilmu bahasa dulu ketika belajar sastra kita katakan judul itu harus menarik, menimbulkan tanda tanya apa kira-kira dalamnya, sehingga menarik orang untuk mendengar atau membaca. Tapi mudah-mudahan jangan khawatir dulu, ini udah takut pula nampak. Mudah-mudahan isinya lebih romantis dari judulnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selanjutnya terima kasih juga kepada pengurus Masjid Al-Madinah. Saya diizinkan untuk duduk sementara lebih tinggi. Ya, sementara aja. Nah, kalau tidak ada izin tidak dapat duduk. Mudah-mudahan ini tanda tawadhu yang Allah jadikan beliau terangkat tinggi-tinggi hendaknya. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah dan akhirnya harus hijrah ke Madinah, di saat terjadi hudnah, perdamaian atau gencatan senjata antara Nabi, kaum muslimin dengan kaum musyrikin Makkah yang dikenal dengan Sulhu Al-Hudaybiyah, di mana Nabi alaihissalam datang ke Mekah untuk melakukan umrah, tetapi dihalang dan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya terjadi perjanjian. Nah, dalam suatu perjanjian tersebut orang-orang Quraisy bebas kemana. Nah, saat itu mereka pun pergi ke Syam dalam suatu ekspedisi dagang yang dipimpin oleh pemimpin Quraisy Abu Sufyan. Nah, cerita ini panjang dalam Sahih Al-Bukhari, dan judul ini saya ambil dari salah satu ungkapan yang terdapat dalam hadis itu. Kadzalika innal iman idza khalatat basyatatuhu al-qulub. Iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati, maka dia tak akan berubah lagi. Bila tuan-tuan masuk ke dalam Islam ini dengan cinta, cinta itu tidak akan berubah. Tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Dia tidak berlaku dah pepatah jambatan biasa lapuk, janji biasa mungkin. Tak. Jambatan tetap kokoh, janji wajib ditepati. Itulah cinta yang dihasilkan dari iman tadi, atau iman yang dihasilkan dari cinta. Barangkali mari kita simak apa yang terjadi seperti dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika Abu Sufyan
sampai ke Syam, Palestina waktu itu, dan penguasa Romawi bagian timur adalah Heraklius. Kalau orang Arabnya bilang Herakl, kalau orang kita bilang Heraklius. Nah, dia mendengar ada berita tentang lahirnya Nabi, atau bukan lahir, berita tentang diutusnya seorang rasul di Jazirah Arab. Itu sudah viral bahasa sekarangnya, artinya sudah menyebar kemana-mana, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Bukan berita yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi, karena memang sudah berita tentang perseteruan antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah dan para sahabat. Ini sudah menjadi trending topik, sudah menjadi pembicaraan umum di mana-mana. Nah, saat itu dia mendengar ada rombongan dagang dari Arab, Jazirah Arab, yang datang ke Syam. Maka Heraklius memerintahkan kepada pasukannya untuk menghadirkan orang itu ke istana. Singkat cerita, dihadirkanlah Abu Sufyan dengan rombongannya ke istana Heraklius. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan sendiri yang menceritakan ini. Untung dia masuk Islam. Untung dia masuk Islam, sehingga ceritanya langsung dari pelakunya. Dia pelaku sejarah. Apa kata beliau? Setelah dihadirkan, Abu Sufyan diletakkan di paling depan, sedangkan yang lain ada di belakang. Tujuan si Heraklius nanti kalau Abu Sufyan berbohong, dia akan tanya kepada orang yang di belakang. Orang belakang cukup dengan ngangguk atau menggeleng. Kalau sempat berhadapan, mandang Abu Sufyan, takutlah mereka, komandan nengok. Tapi kalau dari di belakang kan tidak nampak sama Abu Sufyan. Jadi kalau benar apa yang dikatakan, ngangguk. Kalau tidak, menggeleng. Bahasa isyarat. Jadi ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Heraklius ini. Gimana tidak? Satu pimpinan negeri, pimpinan imperium terbesar masanya. Yang dua imperium yang paling besar masa itu ada Romawi yang mewakili orang-orang yang beragama Samawi. Terus sekarang kan Amerika lebih kurang ya. Dan mulai melemah juga nampaknya. Yang kedua adalah Persia yang mewakili agama bumi, ardi, kaum musyrikin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dia katakan yang lain di belakang, dia di depan. Maka Abu Sufyan menceritakan langsung apa yang dia alami. Thumma kana awwalu ma sa'alani anhu an qala. Pertama sekali yang dia tanya kepadaku, kaifa nasabuhu fikum. Ini nabi yang kalian katakan ini, atau yang mengaku nabi itu, karena kan sama-sama belum beriman mereka. Yang katanya nabi itu, yang kalian sebut-sebut itu, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya di kalangan kalian. Artinya orang bernasab atau tidak, keturunan terhormat atau keturunan yang rendah, kasta lebih kurang gitu ya. Qultu, saya jawab, huwa fina dzu nasab. Oh, kalau nasabnya nasab tinggi. Gimana tidak? Dia langsung sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Nabi sendiri yang jelaskan nasabnya, Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Adnan, itu datuk tinggi mereka, itu Quraisy.
Kemudian Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Kemudian saya dipilih Allah dari Bani Hashim. Khiyar an khiyar. Itu sudah pilihan dari yang terpilih. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau nasabnya tidak diragukan, jelas, terang sekali. Ranji nasabnya jelas. Bapak nenek moyangnya Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang berjasa menjadi pembangun Ka'bah, yang pengeletak asas tauhid di Jazirah Arab dan di tempat lain. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Dari keturunannya Ishak lahir 12 jalur Bani Israel. Dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim lahir 12 suku Bani Israel. Kemudian dari jalur Ismail bin Ibrahim lahir orang-orang Arab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nasabnya jelas, tidak diragukan. Qala fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qad qablahu. Apa yang dia dakwahkan sekarang ini, ada yang memulai sebelumnya atau tidak? Jawabannya adalah qultulah, tidak. Berarti Nabi yang membawakan pertama kali. Nanti akan dianalisa dengan cerdas oleh Heraklius nanti dalam cerita berikutnya. Qultulah, enggak, belum ada. Qala fahal kana min abaihi min malik. Memang orang tuanya dulu pernah ada yang jadi raja? Jawabannya juga tidak. Qultu la. Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Yang jadi pengikutnya para pembesar atau rakyat biasa? Ini selalu kan cuma itu kan, wangak anu ikut kajian tu nyanyinya. Yang dia cari dia tak mau ikut. Kan itu biasanya yang ikut kaji uang wangak. Nya ustaz wangak aja ni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ditanya olehnya, asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum. Yang mengikutinya orang-orang petinggi atau orang perendah? Bahasanya bahasa sendiri, perendah, orang-orang biasa. Faqultu bal du'afa'uhum. Yang ikut justru orang-orang lemah. Contohnya kami pembesar tidak ikut. Abu Sufyan pembesar Quraisy, ya, tidak ikut mereka. Abu Jahal tidak ikut. Utbah bin Rabi'ah tidak ikut. Al-Walid ibn al-As tidak ikut. Walid ibn al-Mughirah tidak ikut. Ubay bin Khalaf tidak ikut. Ini para petinggi, termasuk Abu Lahab dan Abu Talib sekalipun tidak ikut, karena mereka orang-orang yang punya nama. Orang punya nama takut hilang namanya, nama buruknya. Dia takut hilang nama buruknya. Ya kan jahiliyah kan nama buruk itu. Dia pertahankan kejahiliaannya, takut nama jahiliyah itu lepas daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bal du'afa'uhum. Qala ayaziduna am yanqusun. Mereka cenderung bertambah banyak atau semakin berkurang? Jawabannya bal yazidun. Walaupun ditekan, walaupun diintimidasi, walaupun difitnah, walaupun diprovokasi, mereka tetap bertambah. Nanti ada jawabannya dari Heraklius juga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinih ba'da yadkhula fihi. Apakah ada yang murtad gara-gara benci beragamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Subhanallah. Jawabannya qultu la. Tidak ada. Gimana dia masuk dalam kondisi Nabi ditekan, mau dia ikut?
dalam kondisi Nabi lemah, mau dia ikut. Beda dengan yang masuk Islam di Madinah, Nabi kuat, maka banyak munafikin. Orang-orang Arab Badui banyak, makanya setelah Nabi wafat nanti ada yang murtad. Tapi yang ikut sejak awal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang murtad. Makanya Allah khususkan mereka yang tidak murtad itu dalam ayat, atau orang yang dapat ridha Allah itu orang yang was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti dengan baik. Kita sudah sering sebutkan, pengikut yang baik itu yang banyak mengelak atau yang banyak menurut? Hah? Dia cuba wang ikut Denmark, iya nya. Bawa sampai ke Simpang Panjang lalu tiba jalan. Itu pengikut yang baik. Apa yang membahas itu? Copek sekolah lu lecunya. Gara-garanya cabut copek, awak telah ambil jadi. Tidak ada memberitahu sama sekali. Itu tidak pengikut yang baik. Pengikut yang baik yang tak banyak cerita, tetapi manut dibawa kemanapun. Bahkan mohon maaf, sekalipun zahirnya dia tidak tahu apa-apa. Zahirnya tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena yang diikuti jelas. Yang diikuti jelas, tak pernah berbohong. Nanti akan ada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Taib, tidak ada yang murtad. Qultu la. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla yaqulaha maqal. Apakah kalian pernah menuduhnya berbohong sebelum dia berdakwah seperti ini? Pernah kalian menuduh dia berbohong? Menuduhnya sebelum dia berdakwah? Jawabannya la, tidak pernah. Dulu dia orang pintar, orang hebat, selalu berprestasi, diharapkan, tapi setelah berdakwah jadi tertuduh. Itulah Nabi SAW. Jadi kalau sebelum berdakwah seperti Nabi hebat, tapi kalau sudah berdakwah seperti Nabi hilang hebatnya. Maka kadang-kadang kita tidak siap untuk hilang hebat itu. Tidak siap untuk hilang hebatnya kita itu. Jadi Nabi SAW, apakah kalian menuduhnya bohong sebelum dia mengucapkan atau berdakwah seperti ini? Qultu la, tidak. Qala fahal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat, berjanjian dihanatinya? Ya, sudah janji damai tiba-tiba dikhianatinya perjanjian? Jawabannya juga tidak. Qultu la, dia jawab tidak. Cuman di sini Abu Sufyan mendapat peluang. Ya, peluang di sini. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami sekarang sedang perjanjian damai dengannya. Kami tidak tahu apakah dia berkhianat sekali ini atau tidak. Itulah dapat peluang dia masukkan racunnya di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian kata Abu Sufyan, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Saya tidak mungkin memasukkan virus fitnah terhadap Nabi waktu itu kecuali ini saja. Mungkin, ada kemungkinan. Tapi selama ini tidak pernah. Tidak pernah. Abu Sufyan lebih paham itu. Kalau tidak pernah, tentu tidak akan pernah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu ditanya lagi, qala fahal qataltumu? Kalian perangi dia atau tidak? Atau kalian biarkan saja? Harusnya kan biarkan aja lah kan. Nabi pun juga sudah pindah jauh kok. Madinah Makkah jauh pun dah. Jauh. Cuman mereka memeranginya. Nah, apa kalian memeranginya? Qultu na'am. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyah? Bagaimana peperangan kalian bersama dengannya?
qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dengan Muhammad. Dia belum dibilang nabi kan, dengan Muhammad. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Sijal adalah pertarungan. Yang namanya pertarungan yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang kami bisa menang, kadang dia bisa menang. Naam. Qala maza ya'murukum. Sekarang pertanyaannya yang terakhir, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Apa isi dakwahnya? Intinya apa? Yang membuat kalian tidak menerimanya, menuduhnya, menolaknya, persekusinya dan sebagainya. Coba lihat intinya. Qultu yaqul, dia mengatakan kepada kami, u'budullaha wahdah. Beribadalah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Nah, ini yang berat ini. Ini masuk bab kearifan, adat istiadat dan budaya yang harus dilestarikan. Nah, ini yang tidak diterima oleh mereka itu. Dakwah Nabi itu tak sesuai, kata Abu Jahal, dengan budaya Arab. Sekarang datang pula abu-abu hari ini bilang hanya sesuai dengan budaya Arab. Dulu Abu Jahal bilang dakwah ini kami tolak karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Datang Abu sekarang khusus budaya Arab. Kira-kira mana yang lebih cerdas, Abu Jahal atau Abu ini? Abu Jahal tentu lebih paham karena dia langsung berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditakutkannya adalah merubah-rubah kebiasaan turun temurun. Nah, disinilah letak kelasnya bersama Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Baik, wa ya'muruna bis salah. Dia suruh kami mendirikan salat. Biasa orang-orang dulu kan biasa salat mereka. Wa as-sidqa, dan disuruhnya kami selalu sidik, benar dalam berkata, berucap, bersikap. Ini juga di kalangan jahiliyah sangat disanjung. Orang dulu tuh pemberani, jujur. Sekalipun dia berbuat kesalahan, dia akui. Kalau kita enggak, lah jelas salah tetap pandai melak, karena memang jurus kita jurus melak. Kalau beliau tidak, orang Arab tidak. Makanya orang Arab itu pepatah, moto hidupnya al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu hanya bisa dipegang orang pemberani. Orang pemberani selalu jujur. Jujur, apa katanya? Berani. Dan lupa lagi, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kalau tuan-tuan berani mengatakan itu, insya Allah karena benar. Tapi kalau takut-takut, pasti ada keraguan. Makanya katakan yang benar akan pemberani, dan jangan katakan yang tidak benar, kita jadi orang penakut. Maka al-waqtu kasayf. Kalau kita tidak, the time is money. Waktu adalah uang, sehingga amonnya kalau lebih biti. Kalau enggak, Allah baca aja waktu. Makanya wawak kemana coba buang-buang malenga-lenga waktu. Jadi berani ndak jual dapat piti apa lagi. Makanya kemana sore-sore pai malenga-lenga puasanya. Jadi puasa di lenga-lenga abi waktu piti ndak dapat. Sehingga ketika tonyong dia minta ada piti yongnya. Bahasa buat jolai padahal ndak nawa. Nah, sudah itu PKKD bautang di situ. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, wasidq wal afaf, menjaga kesucian diri
Jangan dijejaskan, jangan di apa namanya, mereka disuruh oleh Nabi untuk menjaga kesucian, jangan melakukan yang tidak senonoh, ada yang haram ke yang halal, itu aja, bukan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warsilah, dan menyambung silaturahim. Ada yang buruk yang didakwakan Nabi, ada yang buruk yang didakwakannya. Jangan beribadah hanya kepada Allah, jangan syirik. Bagus atau tidak bagus? Bagus. Kemudian jangan semata-mata mengikuti apa yang dia dapatkan turun temurun. Nah, ini baik apa buruk ini dakwah Nabi? Saya ulang lagi, jangan ikuti apa yang dapat dari orang tua kita turun temurun. Ini baik apa buruk? Si kota sakit rupun. Memang dia si kota sakit memang taturannya. Seharusnya kita selektif. Islam itu tidak datang menghapus adat dan budaya, tidak. Bukan. Cuman yang tidak bagus-bagus diseleksi. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu, kalau ada waktu saya sebenarnya nak bahas tentang adat itu tidak sama semuanya. Ada adat istiadat, ini yang asli. Ada adat yang diadatkan, ini ada yang baik, ada yang tidak. Apalagi adat yang teradatkan, sono tidak bisa dimasukkan adat dah, tapi telah biasa menjadi adat. Tak pernah baca tu lah, baca buku-buku apurung Pak Tanas Effendi tentang masalah itu. Jadi ada adat istiadat, ada adat yang diadatkan, ada yang teradatkan. Nah, adat aslinya orang Arab tidak bohong, itu adat aslinya. Tiba-tiba mereka sudah mulai berarti sudah keluar dari adat aslinya. Adat aslinya mereka pemurah, tiba-tiba ada yang kedekut, orang munafikin kedekut, berarti adat yang teradatkan. Tidak biasa orang Arab itu. Makanya Arab itu sangat pemurah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang Arab itu tidak pendendam. Kalau kita jago berdendam. Serius ini. Orang Arab itu Pak, contoh kan dilulu ada, kan dilulu contoh. Cuman pas waktu makan ya mau dah, makan waknya. Awak tadi lo dia hilang nih. Aduh itu isa ada lah. Tapi lah bawa makan. Wah, Mak Mas masih terpakai kaki saya kan ini. Ya dia bahasa alwi tapi ndak mau hilang Mak. Ndak mau hilang. Itu kita. Nah, Nabi katakan jangan kalian atau tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang tua yang tidak baik, yang baik diteruskan. Sebagai contoh kita mungkin pepatah kita lama kita tadi yang saya katakan, janji jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Itu enggak. Menurut antum itu bagus atau kurang bagus? Apalagi jembatan sekarang jarang lapuk, Pak. Dulu bulu jembatan itu cepat lapuknya. Ini jembatan pakai posyanker, pakai baja, jelop aja lapuk lah. Janji tak boleh mungkir, karena tak mungkir janji itu tanda munafik. Jelas ya? Air akan jatuhnya ke pelimbahan juga. Kalau kelimbahan tak berhasil orang. Wah, balas kena. Akhirnya kembali ke penampungan. Kalau bisa ke penyulingan. Berhasil kalau. Wah, satu-satu kan jadi itu. Dulu prinsip orang tua kita, asalnya tanduk mengenai siapa lo? Balulu. Itu kan menghalalkan segala cara. Menurut saya bukan tidak menghormati orang tua, tidak. Dirubah aja dikit. Kepala jangan sampai kotor, yang diinginkan tercapai. Nggak acak lah cuma. Palu jangan balulu, tanduk mengenai. Itu lebih bagus, lebih bersih. Wallahu ta'ala alam. Nah, baiklah, azan. Langsung komat? Enggak, tadi. Belum siapa awal. InsyaAllah.
Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Tadi Abu Sufyan melalui pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepadanya terbukti bahwasanya orang-orang Quraisy khususnya Abu Sufyan dalam hal ini jujur dalam gambaran. Jadi gambaran yang benar karena memang mereka biasa dengan berkata jujur dan berani.
Nah, itu diketahui bahwasanya mereka tahu betul bahwa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, yaitu menyerukan akhlak yang mulia, untuk senantiasa jujur dalam berkata, untuk menjaga amanah, dan bahwasanya peperangan yang terjadi antara orang-orang Quraisy dari Mekah dengan Nabi dan sahabat di Madinah tidak ada landasan syar'inya, nggak ada. Kenapa mereka memerangi? Tidak ada landasan syar'inya, dan juga tidak ada alasan logis dan filosofisnya. Kenapa mereka harus memerangi? Karena yang didakwakan Nabi itu semuanya benar. Semuanya benar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengakui bahwasanya dakwah Nabi itu orang punya nasab, orang terhormat, dan mereka juga menyadari bahwa pengikutnya semakin bertambah, semakin diperangi semakin bertambah. Kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan lihat sendiri sekarang misalnya ketika dunia barat memfitnah orang Islam dengan fitnah dulu fundamentalisme, habis itu terorisme, habis itu radikalisme, besok entah apa lagi namanya, mungkin koronisme dan sebagainya. Umat Islam jadi dituduh terus. Akhirnya mereka sendiri kehilangan umatnya. Orang-orang Amerika dan Eropa semakin penasaran mencari bagaimana gambaran yang sesungguhnya tentang Islam. Alhamdulillah, kitab-kitab ulama kita amanah dalam menyampaikan itu. Mereka beli Al-Quran, semakin laris, hadis-hadis semakin laris. Akhirnya apa yang terjadi? Perkembangan umat Islam melebihi angka pertumbuhan populasi atau kelahiran orang-orang mereka. Umat Islam semakin banyak, semakin difitnah, semakin ramai. Ini sudah jadi dakwah Islam itu. Jadi orang Islam itu semakin ramai. Masjid dulu sekitar 1000-an masjid, sekarang sudah mencapai angka 11.000 masjid. Orang semakin ramai yang masuk Islam. Demikian juga orang Quraisy semakin memfitnah Nabi alaihissalam. Mereka semakin mencari. Ketika mereka mencari dan didapatkan yang sesungguhnya, maka mereka masuk dengan cinta, dan kemanapun cintanya tak akan berubah apapun yang terjadi dengannya. Masyaallah, sekarang kita simak karena waktu tidak banyak. Ya maklum lah, tuan-tuan sudah makan, saya enggak loh. Iya. Tahu kalau tuan-tuan tenang aja, kalau lama-lama saya menjadi apa? Teruskan. Saya biasa di kuliah pun mahasiswa saya biarkan makan saya sambil kuliah. Tapi bercakap harus minta izin, saya bilang. Makan halal. Kalau tidak ada makan saya belikan. Ya, kalau tidak ada makanan saya belikan. Kadang beli borong gorengan. Ya, anak-anak kan gorengannya cukup juga. Kadang beli sate. Jadi saya makan sate. Tapi malu banyak mereka. Malu lah, tidak mau makan nih. Lah soju lo sate tidak jadi makan, akhirnya terpaksa dipasingkik kuliah kan ya. Abang Ustaz. Terpaksa kuliah dipasingkik kan ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan tersinggung lah. Nah, apa kata Heraklius ketika ketika mendengar apa yang dijawab oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Sufyan? Faqala Heraklius atau Herakl liturjuman, berkata Heraklius kepada penterjemahnya, qul lahu, katakan kepada Abu Sufyan ini dan jemaahnya,
sa'altuka an-nasabi. Tadi saya tanya kamu tentang nasabnya, fazakarta annahu fikum zu nasab. Lalu kau katakan dia punya nasab tinggi. Fakadzalika ar-rusul tub'atsu min nasabi qaumiha. Ya, demikian pula para rasul itu rata-rata semuanya diangkat dari orang yang punya nasab yang jelas di kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul? Apakah pernah ada sebelumnya yang mendakwakan seperti ini? Kamu jawab, fazakarta Allah, juga tidak. Faqultu, saya katakan, kata Heraklius, law kana ahadun qala hadzal qawla qablu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah. Kalau andainya ada sebelumnya orang lain yang mendakwakan seperti ini, maka saya katakan dia ngikut orang lain aja, ngekor gitu. Ternyata tidak. Berarti bukan mengikut orang lain, bukan mendikte, bukan menyontek kepada orang lain. Wasa'altuka hal kana min abaihi min malik? Saya tanya lagi, ada enggak nenek moyang yang jadi raja? Kamu jawab juga tidak. Fazakarta Allah, qultu falau kana min abihi min malik, qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Adanya pernah ada dari nenek moyang jadi raja, pasti saya katakan dia ini ingin mengembalikan kekuasaannya, kekuasaan orang tuanya. Nah, lalu fasaltuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla yaqula maqal? Sebelum dia berdakwah, pernah enggak kalian menuduh dia bohong? Katanya tidak. Fazakartala faqad a'rifu annahu lam yakun liyazar al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Enggak mungkinlah orang dengan semanusia tidak mau berbohong, masa berbohong kepada Allah atas nama Allah. Berbohong dengan manusia dia dapat keuntungan, berbohong atas nama Allah dapat dosa. Masa dia tinggalkan berbohong kepada manusia lalu dia berani berbohong pada Allah. Manusia tidak tahu dia dibohongi, Allah tahu kita bohong. Tidak mungkin, karena sifat bohong itu kaum muslimin dan muslimat. Tidak bisa. Ya, kalau orang yang punya sifat bohong pasti bohong pada manusia, pasti. Ya, makanya kalau dai tidak boleh terlibat berbohong. Sebab kalau sudah berbohong rusak dakwah itu. Nah, tidak boleh berbohong. Salah bukan tidak salah, boleh salah, karena manusia wajib salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Manusia tidak mengetahui segalanya, betul. Dai tidak mesti tahu segalanya. Makanya seorang dai yang bisa mengatakan saya pernah salah, saya tidak mengetahui ini, itu adalah kalimat luar biasa yang hari ini sangat berharga. Susah didapat hari ini. Yang susah didapat. Nah, tidak pernah Nabi berbohong sebelumnya. Oke. Wa sa'altuka asyrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum? Yang ikut dia itu orang-orang petinggi atau orang-orang biasa? Fazakarta an du'afa'uhum taba'uh. Kamu bilang yang jadi pengikutnya orang-orang lemah. Lalu kata beliau wahum atba'ur rusul. Pengikut para rasul itu awalnya memang orang-orang lemah. Sebab apa? Yang paling susah menerima perubahan itu adalah yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan susah. Karena khawatir nanti tak dapat lagi. Coba tengok. Yang paling takut berganti bupati. Coba tanya, pasti kepala dinas. Enggak tanya ada kepala dinas, kan tunjuk tangan kalau enggak takut. Betul enggak? Makanya mau tidak mau mereka walaupun tak boleh secara aturan akan ikut jadi tim sukses. Kalau enggak kena gerata. Apa ada kepentingan di situ? Tapi kalau kita tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan untuk jadi apa-apa, so boleh jadi bupati, tidak ada risau kita. Termasuk ustaz pun kalau risaunya bukan tim bupati, kalau ada kepentingan. Tapi kalau kita ada kepentingan, nak siapapun bupati, tak ada risau. Karena ketergantungan kita bukan pada manusia, tapi pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gantung pada manusia ini mengecewakan.
tergantung pada Allah selalu menguatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat susah para petinggi itu menerima sebab ada kepentingannya yang ditakutkannya. Padahal kalau mereka tenang-tenang dan mau beriman sesuai dengan hati nurani tadi, kan tidak ada bohongnya Nabi SAW. Yang didakwakannya bagus semua. Masuk dengan cinta, insya Allah dia tak akan berubah dan kokoh, akhirnya menjadi orang-orang hebat. Hebatnya Abu Bakar karena dia mau nerima, hebatnya Umar karena dia mau nerima, hebatnya Utsman karena dia nerima. Padahal dia juga orang penting juga sebelumnya, ya kan? Abu Bakar saudagar kaya, Khadijah saudagar kaya, siapa lagi? Utsman saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf saudagar kaya, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang hebat juga sebelumnya. Tidak berubah jadi rendah dia, justru semakin melejit sampai namanya terkenal di langit. Ini bagi yang percaya Allah di langit nih. Bagi yang tidak apa boleh buat terkenal di mana-mana aja lah. Ya kalau tidak percaya di langit berarti terkenal di mana-mana. Dua-duanya boleh lah, terkenal di mana-mana dan terkenal di kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau kita lebih bangga kalau terkenal di langit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masuk aja sih ya. Kemudian apa tadi? Mereka bertambah atau berkurang? Jawabannya mereka bertambah terus. Maka bila dakwah itu di atas kebenaran dan kokoh para pelakunya, sekalipun ditekan dia akan selalu bertambah. Yang penting kita di atas kebenaran. Apa ukurannya? Kebenaran klaim tidak, bukan klaim. Kalau klaim semuanya mengklaim di atas kebenaran. Apa bukti benarnya? Lihat bagaimana murid-muridnya muridnya Nabi SAW. Karena mereka lah generasi yang semua anggotanya selamat. Tapi jangan masuk munafikin kan tidak sahabat dah. Munafikin sahabat? Tidak. Generasi yang semua anggotanya selamat dari penyimpangan hanya generasi sahabat. Generasi tabi'in enggak. Generasi tabi'in enggak semuanya. Apalagi generasi ula lah. Ya, ayu semakin kaula semakin jawanio. Semakin banyak sampah tuan-tuan. Apalagi kalau singgala di tompek-tompek yang enggak berhasil. Banyak kerambas itu. Kita tengok yang mau dia ada keramba pastilah dia kau. Kalau langsung misalnya dari sumber asli Makkah, misal Madinah, langsung ke Indonesia, mantap nggak? Kau singgah dulu misalnya di mono-mono singgah, banyak singgah. Jadi sekolah sempong kene, sekolah sulas kene. Sekolah geprek apa saya nek, sekolah penyet sekende. Akhirnya sampai ke awak ndak jauh lewat tu ogene. Iya ndak? Apalagi zaman dahulu sama tuntun-tuntunnya kan. Iya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tetap bertambah, tidak berkurang. Kemudian kata beliau, hal ayartaddu ahadun sakhtatan fi dinihi. Ada enggak yang murtad karena benci pada agamanya? Kalau murtad kayak benci kayak uang aunya lainnya. Benci tengok inya lainnya. Karena kelakuan itu bukan karena benci pada ajaran agama, tidak. Benci pada kelakuan sebagian kaum muslimin mungkin ada, tapi karena benci pada ajaran agama tidak ada. Orang-orang yang murtad dari Islam rata-rata karena kepentingan, bukan karena kebencian pada agama. Karena agama tidak ada yang patut dibenci daripadanya. Tidak ada yang patut dibenci. Semuanya baik, semuanya hikmah, semuanya berfaedah, semuanya menguntungkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah.
Tidak ada. Maka kata Heraklius, kadzalikal iman hina tukhalitu basyasatahul qulub. Iman itu kalau sudah menyentuh hati, takkan terlepas dari badannya. Apapun harga dan nilainya. Kalau waktu ada nih, ya banyak sahabat-sahabat yang diuji untuk mempertahankan imannya tadi. Kan tahu sendiri sebagaimana Sumayyah, Ummu Ammar jadi syahid pertama. Setelah masuk Islam, iman ke dalam hatinya, dia lebih rela melepas nyawa daripada melepas iman. Tapi jangan ditafsirkan pula nanti berarti pengoi itu bukan ya, karena itu prinsip harus dipegang. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi yang seperti ini dalam suasana apapun cintanya tak berubah kepada agama ini. Zaid ibn Daghina atau ibn Daghina ketika tertangkap oleh orang Quraisy di bawah, dipotong satu-satu anggota tubuhnya dalam keadaan hidup. Lalu ditawarkan kepadanya, mau enggak kami lepas Muhammad di sini kami siksa? Dia bilang, saya takkan senang sekalipun saya di antara anak dan istri saya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri kakinya. Apalagi saya melepas beliau untuk kalian siksa seperti ini. Tidak mungkin. Jangankan orang beriman kaum muslimin, ya, orang yang tidak beriman pun pada Nabi, tidak pengikut Nabi, tidak akan rela untuk melakukan itu. Seperti Abu Talib ketika ditawarkan kepadanya, kami gantilah Muhammad itu dengan pemuda paling ganteng dari pemuda-pemuda Arab nih. Nah, kamu ambil anak itu, kami ambil Muhammad. Itu kan kalau mau pun Muhammad, antu kami bunuh. Mak mak cita kalelehnya. Hilang mak cita kalian ini. Kalian ambil anak saya untuk dibunuh, lalu kalian serahkan anak kalian ke saya untuk saya manjakan. Ilaiba. Nah, itu bahasa lagi. Iya. Walaupun dia tidak mau mengirim Nabi Muhammad SAW, tapi ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaum muslimin dan muslimat. Karena dia tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dibawanya itu benar. Kalau mau, dia kan tahulah sejarah bagaimana asal muasal Mekah itu dulu. Ada berhala? Enggak ada. Ada syirik awalnya? Enggak ada. Siapa yang bawa syirik? Ya nenek moyang setelahnya. Adat yang adatkan, bukan ada aslinya. Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian wasa'altuka hal yaghdir, saya tanya kepadamu apakah dia suka berkhianat? Kamu jawab, fazakar Allah, tidak. Wa kadzalika ar-rusulu la taghdir, rasul tak ada yang berkhianat. Tidak ada. Nabi dan Rasul itu mesti bersih dari sifat khianat. Ia kita berjanji dan bersepakat, tiba-tiba membelot. Itu namanya ghadr. Atau mencuri sesuatu yang tidak haknya belum dibagi, seperti dalam peperangan ghanimah belum dibagi, tiba-tiba diambil sendiri. Itu juga namanya ghadr. Merusak kesepakatan yang sudah dilakukan. Apalagi kalau membelot dan sepakat tiba-tiba menjadi lawan. Ini auzubillah tsumma auzubillah, ini sifat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari orang-orang yang mengaku mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu katakan, atau saya tanya, wa sa'altuka madza ya'murukum au bima ya'murukum, apa yang dia perintahkan? Kamu jawab, annahu ya'murukum an ta'budullah,
Dia perintahkan kamu hanya beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'ah, dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Wa yanhaakum an ibadatil awthan, dan melarang kalian menyembah patung-patung. Wa ya'murukum bis salah, menyuruh kalian mendirikan salat, was sidq, selalu jujur, wal afaf, dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau yang kau katakan itu wahai Abu Sufyan benar, fa sayamliku mawdi'a qadabayya hatain, dia pasti akan menguasai tempat saya berdiri ini. Jadi sudah ternyata Heraklius bukan hanya penguasa, tapi juga menguasai agamanya. Dia seorang alim juga. Inilah harusnya seorang yang menjadi pemimpin harus menguasai agamanya. Dia tahu, sehingga tidak sembarangan bisikan masuk kepadanya. Karena bisikan yang namanya bisik-bisik itu biasanya tidak elok tentu. Yang namanya bisik-bisik biasanya tidak elok. Jadi jangan mengandalkan bisikan-bisikan, apalagi bisikan syaitan. Harus tahu bahwa kalau benar itu pasti akan menguasai tempat saya berdiri ini. Allah. Ini juga mungkin yang membuat Abu Sufyan berpikir panjang pulangnya. Iya. Akhirnya Allah berikan hidayah dia pada Fathu Makkah. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan memiliki ini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Saya sebenarnya dah tahu bahwa Nabi ini akan datang. Lam akun azun annahu minkum. Cuman saya tidak mengira dari kalian orang-orang primitif, nomaden. Dia mengira pasti dari kalangan Romawi atau Persia, negara adidaya. Tidak mungkinlah lahir nanti dari Indonesia, dari Nusantara. Mesti dari Eropa atau Rusia dan sebagainya. Tidak mungkin katanya. Saya tidak mengira lahir dari Jazirah Arab yang tak pernah diperhitungkan dalam peta kekuasaan. Tidak pernah menghitungkan. Tapi Allah punya sesuatu yang dia lebih tahu. Masyarakat kiram, kalau sempat pula masuk orang-orang Romawi, Allah menyebarlah filsafat di Mekah. Lebih payah lagi Nabi berdakwah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, kalau saya tahu saya bisa sampai kepadanya, ada jalannya saya sampai kepada Muhammad ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajassabtu liqa'ah, saya siap untuk bersusah payah melakukan perjalanan kepadanya. Cuma apa boleh buat? Dia sekarang penguasa. Penguasa tidak bisa bebas berjalan betul-betul. Kena orang nak ditinggal pula. Nah, kan itu masalah. Ditinggal pula kekuasaan berat. Jadi ada orang yang terhalang menerima dakwah karena kekuasaan yang dimilikinya. Takutnya. Walau kuntu innahu la ghasaltu an qadamih. Kalau saya berada bersamanya, saya yang akan membasuhkan kakinya. Allah. Nah, ini yang terjadilah dengan Nabi alaihissalam. Orang-orang yang bersama Nabi alaihissalam mencintai Nabi ya dengan sepenuh hati. Dan cinta ini tak berubah seperti yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap, seperti Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, dia pemuka kaum Aus dari Ansar. Ya Rasulullah, hazi amwaluna, ini harta-harta kami. Bukan harta dia sendiri, harta-harta orang Ansar Bani Aus ini. Ta'khudhu minha ma tasha', ambil mana yang kamu mau. Wa tada' ma tasha', tinggalkan yang kamu tidak mau. Wallahi lalladhi ta'khudhuhu ahabbu ilaina mimma tada'. Engkau ambil semuanya lebih kami cintai daripada yang kau tinggalkan.
Dan andainya engkau inginkan kami menyeberangi lautan untuk berdakwah ini, kami siap. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Masya Allah, itulah cinta yang tak berubah walaupun setelah Nabi wafat. Dan cinta itu sudah diajarkan Nabi SAW. Bagaimana mencintai yang sesungguhnya. Karena hari ini banyak cinta berubah menjadi lagu-lagu cinta atau merangkai-rangkai kata. Ketika disodorkan apa yang harus dilakukan jelas dalam kata dan perbuatan Nabi, mereka tidak siap untuk mengikuti. Nah, sahabat Nabi SAW yang cintanya tak pernah berubah sampai akhir hayatnya, mencintai Nabi seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tidak ada di antara mereka yang melanggar perintahnya. Lihat, Nabi SAW pernah mendengar seorang budak atau seorang anak kecil mengatakan, bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Nabi langsung katakan, jangan. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi bolehkan dia orang memujinya, tapi tidak berlebihan dan ghulu yang menyebabkan kesyirikan. Karena Nabi diutus untuk menghilangkan kesyirikan, bukan untuk menyuburkan kultus terhadap Nabi SAW. Ketika Nabi berpesan menjelang wafatnya, Nabi berpesan bahwa ya Allah, jangan sampai kuburanku menjadi tempat peribadatan, idan, menjadi tempat berkumpul-kumpul. Maka sahabat tidak kita dapat dalam riwayat mereka menganjurkan untuk melakukan perjalanan religius untuk ke kuburan Nabi SAW. Mereka mencintai Nabi seperti yang diajarkan Nabi SAW. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Maka tidak kita dapatkan. Mereka mencari-cari tempat ziarah, destinasi religi yang tidak diajarkan Nabi SAW. Jadi cinta mereka inilah yang sudah mendapat syab legitimasi resmi dari Allah dan Rasulnya SAW, yaitu menjaga sesuatu yang diwariskannya. Nabi tidak wariskan dinar, tidak wariskan dirham, tidak wariskan benda-benda pusaka, tidak wariskan apa lagi? Tidak wariskan apa? Istana. Tapi yang diwariskannya adalah kitabullah dan sunnahnya. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi untuk dipegang, bukan menegakkan sesuatu yang membuat para pengikutnya selalu tegang. Ya, Nabi menyuruh kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya. Karena itulah hakikat cinta. In kunta fi hubbika lahu sadiqan la ta'ta'tahu fa inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Andainya kau jujur dalam mencinta, maka engkau akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai pasti taat kepada orang yang dicintai. Bukan dengan mengarang lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta ada banyak lah, ya, atau membuat amalan-amalan khusus yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Thawban maula Rasulullah SAW. Dia sangat cinta pada Nabi SAW. Sampai-sampai kalau dia pulang bersama keluarganya, yang teringat Rasulullah terus. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Baru hilang gelisahnya. Dia khawatir. Karena memang itulah iman. Memikirkan keselamatan Rasul lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi
wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Ma'asyarul kiram, cuman nanti kalau engkau meninggal dan saya meninggal ya Rasulullah, sekarang kan kalau rindu bisa bertemu langsung, besok di akhirat tentu beda kelasnya. Engkau bersama para nabi, bersama para rasul, tentu saya hanya orang biasa dapat kelas, yaitu menurut beliau. Di akhirat pun risau tidak ketemu Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini di akhirat dia risau tak bertemu Nabi SAW. Kita diingatkan jangan mengada-ngada dalam agama karena terancam tidak bertemu Nabi. Kita mencari-cari jalan untuk tetap mengada-ngada dalam agama dengan alasan cinta. Padahal Nabi ingatkan kalian akan tertolak nanti bila mengada-ngada dalam agama. Saya ridho alayya unas, akan datang kepadaku di haud telaga Kausar orang-orang yang a'rifum bil ghurrati wat tahjil, yang aku ketahui dengan bekas wuduk pada diri mereka, karena umat ini dibedakan dari umat lain dengan bekas wuduk di kening di anggota tubuhnya. Fa unadihim, saya panggil, ayo ke sini, silakan minum di telaga Kausar. Kalau minum seteguk takkan dahaga lagi selamanya sampai masuk surga. Tuan-tuan tahu prosesnya memang seharinya, tapi sehari 1000 tahun. Kiamat itu kan seharinya yaumul qiyamah, ya, yaumul mahsyar, tapi hitungannya 1000 tahun. Minum saya tahu, ndak dahaga sampai selesai hisab dan masuk surga. Masuk surga awilnya surunnya kan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di saat itu ketika dipanggil, kita tentu akan dipanggil Nabi gembira. Pas kojo-kojo udah masuk, tidak teraplikasi. Ya, kartu yang Anda masukkan tidak teraplikasi. Ternyata kita dijauhkan. Nabi panggil, itu sahabatku, itu umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la ta'lam atau la ta'rif ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Oleh sebab itu mendengar ini kaum muslimin menggigil kita hendaknya jangan sekali-kali mencintai Nabi dengan cara yang tidak direstui oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan la tutruni kama atratatil yahud atatatil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melebih-lebihkanku seperti orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam. Sampai mereka berdoa kepadanya. Berdoa kepada Nabi aja dilarang, apalagi berdoa kepada wali. Apalagi walinya sudah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Thauban khawatir tak dapat bertemu Nabi SAW. Lihat jawaban Allah. Ya, ini masalah cinta nih kan? Masalah cinta. Apa jawabannya? Turun ayat wa may yuti'ir rasul, siapa yang taat pada rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Kan masalah cinta tadi kan? Saya cinta padamu ya Rasulullah, takut nanti akhirat tidak bisa menjengukmu. Maka jawabannya, syaratnya siapa yang taat pada Rasul, bukan siapa yang mencintai Rasul. Karena tidak semua cinta diterima. Lihat ya, kan banyak Majnun Laila itu kadang lah. Kan jadi lagu deh bang. Apa lagu? Om drama apa so dia jenis lagu. Cerita Qais dan Lailanya kan, wawak ndak Qaisnya, Kaisnya. Nanti boleh komponen jadi Kais. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT rahimahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, banyak orang mencintai tapi tidak diterima cintanya. Jadi kata Umar bin Khattab, laisa sya'nu an tuhib, bukan masalah semua orang bisa klaim mencintai.
lakin sya'na kulla sya'ni an tuhab. Yang paling berat itu adalah bagaimana cintamu diterima. Nah, Nabi, para sahabat alaihim ridwanullah, disinilah istimewa mereka, bahwa cinta mereka dimanapun tak berubah. Walaupun setelah Nabi wafat sekalipun, mereka yang paling diingatnya pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memesankan kepada mereka, maka itu yang dilakukannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang cintanya tak berubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan. Maka dijawab oleh Allah, siapa yang taat pada Rasul, merekalah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada as-siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Kalau gitu cintamu akan tetap bersambung, hai Thauban, dengan syarat kau taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, yang dikatakan taat bukan yang mengambil jalan lain, tapi adalah pengikut yang setia, adalah yang mengikut jalan yang sudah dibentangkan. Nabi yang tunjukkan, ini jalan besar, ini jalan saya, ikuti itu. Jangan ikuti jalan-jalan di kiri kanan. Ya, kadang-kadang kita berdakwah tidak bisa lurus-lurus saja, Syekh. Kan harus masuk-masuk gang. Enggak, Nabi tidak suruh kita masuk gang. Nabi suruh kita di jalan yang lurus. Cuman pandai-pandailah, ada jalur lambat, ada jalur sedang, ada jalur cepat. Kalau wak lambat, jangan masuk jalur godang, terganggu deh. Jangan di tengah, terlando nanti. Ya, wak motornya 60 lah kio kan. Atau ambil dulu copek banyak nyumpah ke awak dah. Jelas? Nah, atau awak nak jalur cepat, ambil jalur lambat. Banyak orang tertabrak oleh kita nanti. Makanya di jalur lambat jangan cepat. Jelas? Dalam hal ini pasti ada juga yang melanggar-langgar di jalan, betulnya cuman ada pelanggaran. Nah, makanya tidak skenek pula ustaz kadang lawan sudah ditulis. Ada memang. Karena apa? Karena masuk jalur cepat di jalur jalan cepat di jalur lambat. Ustaz londo tang belakang. Nah, guru londo tang belakang. Itu adalah ujian yang terjadi. Karena memang kan tidak ada nabi zaman awal, yang ada adalah para ulama. Dan ulama tidak ada yang maksum. Ya, ulama tak ada yang maksum, apalagi kita. Maka tak boleh mengajak orang mengikuti kita, tapi ajaklah orang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuduhan itu alasan aja kamu pelasan, misalnya jendulinnya ndak nahu itu dakwah jendulin gitu kan. Kadang kita bukan tuduhan. Nabi kalau dia ikutnya tuduhan ndak jadi dia berdakwah. Gila. Kan tuduh gila Nabi. Alhamdulillah Nabi tidak sibuk menjawab, dan tidak gila orangnya, tidak cayu mau preso sekian, tidak ada. Dibilang Nabi bongak, Nabi juga tidak bongak, makanya dia tidak sibuk menjawab dan tidak bongak kan. Ujilah ada kaliannya, tidak ada. Nabi dibilang penyair, cembo para penyair itu bokamai, cuma menilai perkataan dan tidak. Nabi tidak sibuk karena beliau bukan penyair. Jadi jangan sibuk menjawab sesuatu yang tidak ada pada kita. Dikiranya hanya atas nama sunnah meninggalkan sunnah. Kan banyak tuduhan kadang, itu sudah biasa dalam dakwah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai agama ini, dan lebih-lebih lagi mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Dan ini tak boleh berubah dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada. Dan alhamdulillah semua yang diajarkan dalam agama ini seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Abu Sufyan, tidak ada yang melanggar satupun, semuanya mengembalikan ke jalur yang benar.
Masa patung-patung, awak tukang ongkik, awak tukang berosyong, awak tukang ongkik, awak tukang lotang, sudah itu nyoba kayaknya. Banjir, awak cuma mosong. Lalu jadi ini. Manusia juga seperti itu. Ustaz mati, awak tukang mandir, awak tukang kubur, sudah itu menyombah-nyombah kayaknya, minta-minta kayaknya. Ini kan tidak ada alasan logisnya, tidak ada alasan filosofisnya, lemah, apalagi studi akademisnya tidak ada. Cuman karena mengira-ngira. Ini kalau tidak berilmu kadang kau kedok pakai kio. Sudah kubur malam tu, san uang buat paunan situ dek basuk kuburannya. Ini dalam keadaan takut lah tu. Kaisiok dalam keadaan takut cedantu nampak tu. Kamu itu? Apalagi zaman setu-setu je. Basuk kuburannya. Kasan uang maun. Patang kami ke kuburan, sahabat amat basuk kuburan ustaznya. Saat uang maun situ. Tahu maunnya? Membakau sampah. Nah. Jadi kadang setan, kadang ia timbul situ. Abi awak ada buat di sosial, akhirnya dibuat deh. Tak kena torang tu kan. Tak lampu siapa pinjam dah habis kan. Ini kan bisa deh. Itulah kelebihan setan itu. Maka kita punya kelebihan lebih hebat, ilmu yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini walaupun lama sedikit gitu, kok marah juga tuan-tuan, ada kasih makan tadi mah. Terima kasih dan mohon maaf yang lebih dan kurang, itulah yang bisa disampaikan. Semoga yang benar semata-mata itu taufik dari Allah SWT, yang salah dan keliru itu hanya tanggung jawab saya. Allah dan Rasul terbebas daripadanya. Oleh sebab itu kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan baik yang hadir maupun yang menyaksikan, mohon diberikan masukan atau dimaafkan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Tak ada tanya jawab di sini? Tak ada, alhamdulillah. Ada tanya ro tambah lebih pada tadi. Jadi nak jam bertanya itu panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.